banjir, dua perawatan sejuk. Kita mulai dari penanganan banjir dulu. Penanganan banjir nanti saya minta satu-satu sampaikan Pak Asisten. Satu, Kominfo pastikan tadi itu seluruh drainase lintas timur sudah diambil belum? Yang dari itu ada. Ya, mestinya dimasukkan. Jadi di rapat berikutnya kalian sudah evaluasinya dasar ini drainase lintas timur panjangnya berapa, kalian bisa spot ini dibongkar, jaraknya berapa, spot ini dibongkar, ini tak bongkar. Habis itu kan sampai ke di situ tadi kan videonya belum juga menyajikan outlet di Kerinci Timur, kan baru kota Kerinci Timur kan belum, mesti kan Kerinci Timur ada. Maka kan langkah setelah dari data-data yang didapat dari observasi lapangan, pemetaan lapangan, kan baru kita mengambil langkah jangka pendek penanganannya. Kan jangka panjangnya kan pasti melalui menunggu review master plan. Itu master plan pasti akan dikonekkan, tapi kan bisa mengambil langkah-langkah dari sekarang. Itu yang saya maksud. Contoh satu, Pak Asisten, penanganan misalnya sekarang yang sudah dibongkar itu kan 500 meter. Salah satunya adalah lampu merah sampai simpang BTN. BPBD dengan damkar itu sudah dibersihkan belum paritnya? Sebagian juga. Enggak, yang sudah kan sudah dibongkar tuh. Cuma yang di BTN itu bukan Enggak, tunggu dulu. Sampai di simpang BTN-nya aja dulu. Kan paritnya dibongkar. Kan dibongkar tuh, dibuka drainasenya. Mestinya kan jangan ada timbunan tanah apapun di situ. Maka kebersihan dengan damkar jangan. Itulah yang namanya tim satgas tadi. Artinya tidak perlu menunggu ini lagi. Kalian sudah pantau, ini yang mesti diatur. Ini 300 meter sudah dibongkar, ternyata masih ada timbunan tanah. Kan jangan dikasih timbunan dikit, pokoknya bersih di dalam drainase itu, sehingga minimal itu kan jangka pendeknya, penanganan jangka pendek drainase itu bisa menampung debit dulu. Pastikan itu dulu. Nah, itu yang namanya penanganan bersama. Maka penanganannya bersama, maka posisinya di situ DLH kebersihan untuk mempersiapkan mobil untuk orang, tenaga, dan peralatan untuk pembersihan. Ada pasir, kerikil dinaikkan. Kalau ada sumbatan, maka BPBD yang semprot, BPBD atau damkar yang semprot itu mesti jalan. Nah, termasuk juga di yang 200 meter sekeliling sepanjang Ramayana. Nah, ya, itu mesti dilakukan hal yang sama. Oke. Terus Pak Kadis PU izin, kan kita izin dari balai sudah keluar belum? Izin Pak, kemarin minggu kemarin itu koordinasi masih belum keluar, tapi mereka sudah mengizinkan kita untuk bisa. Ya sudah, kalau mengizinkan kita kerja, pertanyaan saya sekarang kendala kita apa? Kendalanya apa? Dinas PUPR belum? Karena kan kebutuhan di situ tuh kan satu alat berat untuk membongkar, ya kan? Untuk membongkar drainase. Yang kedua kebutuhannya ya peralatan kebersihan untuk mengangkut sampah, untuk mengangkut pasir, tanah, masukkan ke truk. Yang ketiga baru nanti kebersihan damkar atau BPBD untuk disemprotkan supaya tidak ada tumbukan. Karena kan tidak mungkin dibongkar semua. Maksud saya 10 meter itu ya kalian sudah tetapkan titiknya bongkarnya di mana. Artinya satgas tetapkan kita bongkar di sini dan tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat. Jangan kejadian kemarin dibongkar yang di depan warung orang persis, dia nggak bisa keluar lagi dari warungnya. Itu nggak boleh. Maka dipastikan juga lalu lintas usaha ekonomi orang tidak terganggu. Tapi kita tetap kalau dia nyaman sekali kan tidak mungkin kita berikan, karena yang nama memperbaiki pasti ada yang tidak nyaman dengan itu. Tapi tidak mengganggu aktivitas ekonomi bisa berjalan.
Titik itu yang mesti ditetapkan oleh Satgas, di mana titiknya. Mestinya sudah, kan videonya, coba buka videonya, mana sepanjang lintas timur drainasenya. Ini kan sudah digali nih. Ya, berarti kan kita tinggal mencari titik mana lagi yang mau digali. Terus setelah digali kan tidak mungkin kita biarin begitu, karena risikonya nanti bisa jadi korban. Maka langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah penutupan. Penutupannya menggunakan apa? Desainnya sudah jadi, sumber duitnya dari mana, kan gitu. Nah, kalau kita kerja di sekarang, kita nunggu APBD perubahan kan terlalu lama. Takutnya nanti rawan, bisa jadi ada korban di situ, orang kecelakaan, orang masuk parit. Maka langkahnya adalah kemarin sudah disepakati, gunakan dana CSR. Gunakan dana CSR, kumpulkan perusahaan sekarang, siapkan desainnya untuk menutupi yang dibongkar drainase itu, kita gunakan dana CSR. Nanti kan tinggal dibuatkan proposal, keroyokan, panggil berapa perusahaan, keroyokan saja. Nah, jangan dibiarkan misal kayak gini nanti berbulan-bulan kita nggak tahu, malam hari orang nggak tahu, kalau nggak ditutupi kan rawan. Jadi risikonya di kita. Nah, maksudnya jangan dianggap enteng gitu. Maksud saya itu hal begini, cuman kita bilang kan kita lagi perbaikan. Kenapa juga lubang ditabrak kan gitu. Tapi kan ini kita yang lakukan, artinya kita juga harus mempersiapkan langkah-langkahnya. Ini contoh di sini sekarang. Ini kan di sepanjang Bank Mega kan, di sepanjang Bank Mega. Nah ini kan dipastikan nih. Tuh. Ini kan masih tanggung jawab balai. Ini ini ya. Oke ya. Nah ini kan. Ini kan langkahnya kapan? Kan harus sama desainnya Pak Kadis. Antara balai dengan kita sama desainnya, kita maunya jadinya seperti apa. Terus kan secara jangka panjang bak kontrolnya di mana? Nah, makanya yang saya bilang itu bak kontrolnya di mana, kan tidak mungkin kita nanti tersumbat bongkar lagi kan tidak mungkin. Maka secara jangka panjang tentu harus ada bak kontrol. Titik bak kontrol itu berapa banyak? Itu yang dirapatkan menurut orang kebersihan seperti apa? Itu yang mesti ditetapkan langsung, Pak Asisten. Ditetapkan aja, kita bak kontrol sekian sepanjang lintas timur, selesai. Dan kita 3 kiloan kan, 3-4 kilo. Berapa kilo Pak Camat? 3,8 kilo. 4 kilo. 4 kilo kan berarti 8 kilo kiri kanan. 8 kilo yang memang kita bersihkan. Maksud saya polanya begitu. Polanya harus gitu. Jadi harus siap Pak Asisten. Standby, alat kerja kebersihan datang, angkut, BPBD semprot. Selesai tuntas di situ, PUPR balik lagi untuk melakukan penutupan. Teknisnya gitu Pak. Nah, ini tadi kan, mestinya kalau drainasenya berfungsi, saya pikir mungkin tidak akan terjadi genangan yang parah di situ. Kalaupun ke belakangnya nggak bisa dibuang, tapi memang dari atas buangnya ke sini semua mungkin ya. Kalau dari atas PUPR, Latif, dari atas semua buangnya ke sini semua ya. Kan titik-titiknya udah tahu. Di satu lagi itu kan perumahan Permata Andalan 2. Ya, itu kan juga kebanjiran tuh, hujan sebentar udah kebanjiran. Permata Andalan 2 itu ke kanan nih, di seberang ini Bank Mega. Ini juga kredit, dia juga bingung mencari titiknya kan. Juga bingung mencari titiknya. Nah, maksud saya, kalau memang sudah sangat kredit, kan kita juga harus mempersiapkan opsi jangka panjangnya embung tadi. Kan mesti mempersiapkan embung. Kalau memang kita mau alirkan tak tahu jalannya lagi kemana, kan embung juga kita siapkan. Oke. Tapi itu konsultan lah ya. Kami tidak secara teknis kan kami silakan dari konsultan. Artinya silakan. Kalau ada waktu kerjanya berapa lama konsultan? Kalau berapa bulan? Sampai November Pak. Sampai November. Nah,
kalau bisa saya nggak tahu teknis kerja kalian gimana. Apakah misalnya spot dari jalan ini, apa kalau misalnya ada yang direkomendasikan spot ini oke, direkomendasikan begini sementara gitu, berdasarkan hitungan level kepadatan penduduk, curah hujan, ya elevasi, kepadatan penduduk, curah hujan, sudah bisa memberikan rekomendasi itu akan lebih cepat. Artinya kita spot gitu loh. Walaupun secara keseluruhan kan sampai November selesai semua laporannya, ya kan. Nah, rekomendasi sementara mungkin kalau bisa ada rekomendasi sementara kita diskusikan gitu loh. Kita diskusikan rekomendasi sementaranya dan di mana titiknya. Ya gitu ya Pak Konsultan ya. Oke. Saya pikir langkah itu langkah sementara untuk Lintas Timur. Maka langkah kedua adalah outlet. Buangan. Outlet ini kan belum diambil langkah. Back ke Sungai Kerinci dulu. Saya ambil Sungai Kerinci untuk Kerinci Kota. Karena outlet Kerinci Kota ini kan Sungai Kerinci, ada jalan ya. Tapi biar kosnya tidak terlalu besar. Kalau kita nimbun kan kosnya besar. Maka kita mulai saja dulu dengan tanah setempat. Artinya bekas galiannya, pembersihannya naikkan, buang ke sini. Itu yang diatur teknisnya. Maksud saya tuh kalau saya perintahkan, atur teknis kerjanya seperti apa. Bapak cukup pakai amfibi saja atau gunakan dua alat, Bapak yang mengaturnya. Oke. Yang pertama itu. Yang kedua, di sini ini lebarnya berapa Pak Rikiko? Lebar sungainya di depan ini di tikungan ini aja dulu, sebelum tikungan ini. Sana 20 sampai 15. Ini kan habis jembatan nih, Bapak. Kalau di sini kita anggaplah itu hitung 30. Pertanyaan saya ke bawahnya makin kecil atau makin besar? Kalau makin kecil kira-kira air yang ada di sini mulai dari jembatan ini dari terusan turunnya kencang apa lambat? Untuk kalau yang dari mengecilnya, debitnya akan lebih cepat. Kan berarti turunnya akan terjadi perlambatan. Karena debit yang keluar di situ, yang kalau Pak Seda bilang bottleneck ya, berarti harus lakukan pelebaran sungai. Pelebaran sungai kan kita sungai mengecil ini kan bisa jadi karena sudah dibiarin dari dulu tidak lakukan normalisasi, dia terjadi penyempitan terus. Maka kita perlebar lagi. Mestinya kan di bawah itu makin gede sungainya, makin besar. Ya kan? Minimal sama lah. Kalau di sini 30 sesuai ya ikut tuntut. Nah, kan kelihatan tuh mengecilnya. Ke bawahnya sudah seperti bukan sungai lagi, sudah seperti kanal atau parit kan. Nah, maksud saya biar minyaknya nggak mubazir Pak Rikito. Kalau Bapak suruh orang kerja, minyaknya kan nanti mubazir. Habis itu kita kerja 2 kali. Itu loh. Lebih bagus kerja sudah berapa jadinya, walaupun cuma 100 meter ya 100 meter, tapi akan maksimal. Kita nggak bolak-balik kerjain itu. Artinya penggunaan minyak pun kita nggak mubazir. Kalau nggak kan mubazir jadinya. Ya Pak Riki ya. Bapak silakan nanti. Maksud saya itu loh Pak Yoko, Pak Kaji. Artinya di internal saya juga melakukan rapat itu. Di tim rapat, tapi di internal juga rapat. BPBD juga begitu. Damkar, kalian dapat juga di tim kalian teknisnya. Lingkungan hidup juga begitu. Kalian dapat lagi di kalian nanti baru rapat bersama. Oh, ini problemnya ini. Oke, kami begini, kami teknisnya begini. BPBD siap nggak? Itu yang saya. Apa asisten ya? Apa? Asal PUPR ternyata untuk membobok drainase itu kita kan belum punya hammernya. Hammernya kan dalam tahap pembelian. Itu kan jadi kendala juga. Yang kedua kan memang izin dari kementerian untuk membobok itu secara resmi tidak ada, tapi secara lisan sudah dibolehkan. Terus kita ngatur teknis kerjanya, jangan tugas-tugas lah, job desk masing-masing. PUPR job desknya apa,
lingkungan hidup, kebersihan tugasnya apa, BPBD damkar itu tugasnya apa. Jadi di Bobok datang kebersihan angkut tanah, datang BPBD, kalau dia terjadi penyumbatan semprot tembak pakai air. Terus juga kita bahas outlet karena ada konsultan review master plan banjir master plan drainase Kerinci itu juga sudah ada, maka sekaligus kita sampaikan spot-spotnya. Maka dalam waktu dekat ini juga kan seluruh RT RW yang titik-titik spot banjir itu akan ketemu lagi dengan konsultan menyampaikan kondisi daerahnya masing-masing. Nah, konsultan akan membahas elevasi. Pastikan kita atlet kota itu udah di terusan itu pasti akan ada pembebasan ya, karena memang di situ terjadi dibutuhkan pembebasan lahan karena pelebaran drainase. Belum sampai titik apakah di belakang Mbak Mega itu apakah perlu dibutuhkan embung, kan nanti kan berdasarkan review survey embung kita taruh di mana-mana, apa dibutuhkan atau tidaknya embung, kalau dibutuhkan titiknya di mana, jumlahnya berapa, luasannya berapa. Oke, apa lagi?